Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Wisrianto. Saya dari kelas 4C Fakultas Teknik Industri. Pada mata kuliah Psikologi Industri ini, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi job analysis atau analisa pekerjaan. Oke, seperti apa yang kita lihat, kelompok saya mempunyai 3 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Rudi Wisrianto, yang kedua Sutri Marito, yang ketiga Hendro Situmorang. Pada kesempatan hari ini, saya akan membaca yang pertama, konsep dan makna. Analisis pekerjaan adalah proses mengumpulkan dan mengatur informasi terperinci tentang berbagai pekerjaan dalam organisasi, sehingga manajer dapat memahami proses melalui mana mereka dilakukan paling efektif. Analisis pekerjaan mencakup deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan termasuk tugas dan tanggung jawab suatu pekerjaan, jabatan, tugas, mesin, alat dan peralatan, kondisi kerja, dan bahaya berada di bawah pekerjaan deskripsi. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemegang pekerjaan untuk melakukan hal tertentu pekerjaan dari bagian spesifikasi pekerjaan. Pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, komunikasi adalah bagian dari spesifikasi pekerjaan. Oke, saya membacakan slide kedua lagi, nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, pentingnya analisa kerja. Lause dan Setter pada tahun 1944 telah menunjukkan 4 kepentingan utama pekerjaan analisis. Yang pertama yaitu untuk mengetahui derivasi konten pelatihan. Yang kedua, untuk mengatur spesifikasi personel. Yang ketiga, untuk peningkatan efisiensi kerja. Yang keempat dan yang terakhir, untuk pembentukan struktur upah. Jadi saya akan jelaskan dari 2 slide tersebut. Jadi, pekerjaan adalah kumpulan tugas yang dilakukan oleh pekerja dalam organisasi. Analisa pekerjaan sering digambarkan sebagai landasan karyawan yang sukses, upaya seleksi dan inisiatif manajemen kinerja. Jadi, pekerjaan analisa sangat penting jika suatu organisasi ingin sepenuhnya memahami keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Oke, jadi ini yang slide ketiga. Ada banyak metode berbeda yang dapat digunakan untuk memperoleh data untuk analisis pekerjaan. Beberapa tercantum di bawah ini. Dia ada kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 kalau nggak salah. Jadi ini metode yang pertama, metode daftar periksa. Pada pekerja memeriksa tugas yang dia lakukan dari daftar panjang kemungkinan pernyataan. Membutuhkan banyak pekerjaan pendahuluan untuk mempersiapkan daftar periksa. Metode daftar periksa mudah dikelola ke grup besar dan mudah ditabulasi. Yang kedua ada metode pengamatan. Metode observasi sebenarnya dilakukan di tempat kerja atau pekerjaan. Jadi metode pengamatan nih, kelebihannya dari metode ini adalah proses produksinya tidak pernah berhenti. Oke, lanjut lagi ke slide yang keempat. Di sini ada metode wawancara individu. Dalam metode ini, perwakilan dipilih dan wawancara biasanya di luar atau situasi pekerjaan aktual. Wawancara terstruktur dan harus dilakukan dengan bantuan pewawancara yang berpengalaman dan berkualitas. Jadi di teknik wawancara individu ini, teknik ini sangat mahal dan memakan waktu. Tetapi jika dilakukan dengan berhati-hati, itu memberikan gambaran lengkap tentang pekerjaan itu. Terus selanjutnya metode wawancara kelompok. Metode wawancara kelompok adalah perpanjangan dari metode wawancara individu. Keuntungan dari metode wawancara ini, penghematan waktu diperoleh dengan metode kelompok. Jadi metode wawancara kelompok, pewawancara mengumpulkan dan menggabungkan semua komentar menjadi satu deskripsi pekerjaan. Oke, sekarang masuk ke slide ke-6. Di sini ada metode partisipasi kerja dan metode diari. Saya akan baca dulu pertama. Metode partisipasi kerja. Teknik ini bagus untuk pekerjaan sederhana, tetapi karena pekerjaan menjadi kompleks, itu tidak akan disarankan. Karena sebelum melakukan bahwa tugas khusus yang kompleks sebelum pelatihan diperlukan untuk analisis yang memimpin menjadi metode pengumpulan data yang mahal dan memakan waktu.
Jadi teknik ini analisis pekerjaan melakukan pekerjaan itu sendiri. Mereka belajar melakukan pekerjaan sendiri dan mendapatkan informasi langsung tentang semua karakteristik untuk investigasi pekerjaan gitu. Jadi di bawahnya ada metode diary. Pekerja diperintahkan untuk merekam aktivitas pekerjaan harian mereka menggunakan beberapa jenis buku catatan atau buku harian. Jadi metode ini sangat bermanfaat dalam mengumpulkan data secara sistematis yang memberikan informasi berharga untuk analisa pekerjaan. Lanjut ke slide yang terakhir ini. Di sini ada metode konferensi teknis. Dengan metode ini, analis pekerjaan mendapatkan informasi dari pakar daripada pelaksana pekerjaan aktual. Jadi metode konferensi teknis ini dia mempunyai kelemahan utama dari metode ini, yaitu tidak ahli sebenarnya melakukan tugas itu sendiri. Mereka memberikan informasi kepada analis pada dasar dari pengalaman mereka sebelumnya. Jadi di bawahnya yang terakhir, metode questionnaire. Di sini pelaksanaan pekerjaan memberikan informasi terperinci tentang pekerjaan melalui survei metode. Di bawah teknik ini, kuesioner yang dipersiapkan dengan baik terkait dengan pekerjaan aktivitas yang dipaksakan kepada pekerja dan analis pekerjaan memeriksa tanggapan. Jadi metode yang terakhir ini sangat berguna untuk orang yang menulis dengan mudah, tetapi tidak begitu baik untuk mengumpulkan data dari pekerja tingkat rendah yang memiliki sedikit fasilitas untuk ekspresi diri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada salah satu kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.